Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana puasa kamu hari ini? Semoga lancar dan semoga menjadi keberkahan bagi kamu, keluarga kamu, saya, dan semuanya. Oke, kita ketemu lagi di hari Sabtu, tanggal 25 April tahun 2020. Seperti biasa, saya akan membacakan ramalan harian di hari Sabtu, tanggal 25 April tahun 2020. Untuk urut-urutannya diawali dari zodiak Capricorn terlebih dahulu, kemudian Aquarius, Pisces, Aries, dan di urutan terakhir untuk kamu yang punya zodiak Sagittarius. Ramalan ini bersifat universal, resonate tidak resonate-nya semua tergantung kepada mood and rising kamu. Oke? Kita awali pembacaan zodiak di hari Sabtu tanggal 25 April tahun 2020. Kita awali dari zodiak Capricorn terlebih dahulu. Untuk zodiak Capricorn di sini ada kartu The Shadow Set dan ada kartu Ten of Swords. Sepertinya permasalahan ini bahasa kasarnya bukan soal masalah keuangan. Kalau soal masalah keuangan di beberapa hari yang lalu, 2 hari yang lalu saya mengatakan posisi keuangan Capricorn sedang dalam proses menuju yang namanya perbaikan di bulan Ramadan tahun 2020 ini. Nah, di sini ada 2 kartu yang sifatnya agak sedikit negatif. Ini berkaitan erat dengan perasaan dan dengan kondisi kamu saat ini secara keseluruhan kecuali kondisi keuangan. Di sini kalau bisa saya sarankan sekarang adalah saatnya untuk kamu berpikir secara bijaksana, secara dewasa, secara realistis. Kenapa harus berpikir secara itu? Karena kamu nggak tahu yang namanya batasan-batasan kemampuan kamu itu seberapa levelnya gitu loh. Jadi kemampuan kamu itu masih terbatas. Jadi harapan kamu usahakan kamu sesuaikan dengan keadaan dan realita yang saat ini kamu alami. Jadi persoalan bahagia itu yang menikmati diri kamu sendiri. Nah, level kebahagiaan kamu itu diri kamu sendiri yang tahu. Begitu pula dengan level tingkatan permasalahan kamu. Level permasalahan kamu, level stres kamu, level depresi kamu itu diri kamu sendiri yang tahu. Jadi memang di hari Sabtu ini sampai dengan mungkin akhir April tahun 2020 akan ada permasalahan-permasalahan yang mungkin akan cenderung berat dan akan menguras energi kamu, menguras pikiran kamu. Kalau soal keuangan it's okay, sedang dalam proses perbaikan. Di sini soal perasaan dan soal keadaan yang dimana ternyata di hari Sabtu ini kamu sedikit merasa tidak nyaman dengan keadaan yang saat ini kamu jalani. Maka dari itu saya sarankan buat kamu yang pertama adalah jangan lari dari yang namanya masalah. Yang namanya masalah datang itu kamu tidak bisa lari dari masalah, tetapi masalah itu harus kamu hadapi untuk kemudian kamu selesaikan permasalahan-permasalahan itu satu persatu. Kemudian yang kedua adalah kamu harus fokus terhadap tujuan kamu. Jadi walaupun ada masalah, walaupun kamu menemui rintangan, menemui masalah, kamu tetap harus fokus kepada tujuan kamu. Kalau kamu bisa fokus kepada tujuan kamu, maka masalah-masalah ini tidak akan berimbas kepada tujuan kamu. Nah, masalah ini kenapa harus kamu selesaikan? Karena jika tidak kamu selesaikan, takutnya akan menuju menghancurkan atau mempengaruhi tujuan akhir kamu. Nah, saya sarankan di hari Sabtu ini usahakan untuk 3 hal. 1, bekerja secara maksimal di dalam menyelesaikan masalah. Yang kedua adalah jangan terobsesi dengan yang namanya kesempurnaan. Di dalam kehidupan ini tidak ada yang bisa dikatakan 100% sempurna. Jadi kamu harus legowo, harus realistis di dalam menerima keadaan yang saat ini kamu alami. Terus yang terakhir adalah jangan mudah terpengaruh oleh keadaan atau oleh orang lain. Karena jika kamu mudah terpengaruh, maka semuanya akan berjalan tidak sesuai dengan keinginan kamu. Terkhusus dalam hubungan asmara, kamu juga harus berani tegas. Katakan iya jika memang iya dan katakan tidak jika memang tidak. Jangan iya iya tapi tidak, jangan tidak tidak tapi iya. Jadi seperti itu. Oke. Semangat terus buat kamu yang punya zodiak Capricorn di hari Sabtu tanggal 25 April tahun 2020. Setelah zodiak Capricorn saya bacakan untuk kamu yang punya zodiak Aquarius. Di sini ada kartu Eight of Wands dan kemudian ada kartu The Temperance. Di sini artinya apa?
Di sini sepertinya ada perasaan kurang daripada pikiran kamu atau pola pikir kamu. Jadi mindset kamu selalu merasa kekurangan. Padahal nikmat yang diberikan Tuhan itu bisa dikatakan cukup. Cukup untuk kehidupan kamu, cukup untuk diri kamu, cukup untuk keluarga kamu, dan cukup untuk semuanya. Jadi usahakan di bulan Ramadan ini kamu harus lebih pandai bersyukur. Pandai bersyukur dengan nikmat-nikmat yang Tuhan berikan kepada kamu. Jadi perasaan kurang yang ada di dalam pikiran kamu, usahakan untuk kamu kontrol, kamu lawan. Jangan merasa kekurangan, tapi merasalah berkecukupan. Karena jika kamu merasa berkecukupan, maka Tuhan akan menambah lagi nikmat-nikmat di dalam kehidupan kamu. Akan tetapi, jika kamu merasa berkurangan, maka kamu tidak akan menjadi sosok Aquarius yang pandai bersyukur. Karena jika kita pandai bersyukur, maka logikanya ini sudah ilmu titen, ilmu pasti dalam ilmu metafisika kejawen. Kalau kita ngudoroso, percaya marang Gusti Allah, kita pasti akan ditambahkan nikmat dan nikmatnya. Kita harus percaya bahwa rezeki itu Allah yang jamin, Allah yang menentukan, Allah yang memberikan kita rezeki sesuai dengan takaran kemampuan kita. Jadi kita harus bersyukur terhadap kehidupan kita. Jangan merasa kekurangan, jangan merasa kufur nikmat. Kita harus merasa bersyukur, maka nikmat-nikmat kita akan ditambah. Terutama ini di bulan Ramadan, pastinya jika kamu bersyukur, maka nikmat-nikmat itu akan bertambah. Baik dari sisi keuangan kamu, sisi hubungan asmara kamu, sisi emosional kamu, dan sisi permasalahan kamu. Dan ingat, yang harus kamu tahu bahwa rezeki itu tidak selalu berwujud uang. Kesehatan adalah rezeki, masalah bisa terselesaikan adalah rezeki, pasangan yang bisa mengerti adalah rezeki, kamu masih bisa melihat matahari, itu juga adalah rezeki. Maka dari itu, untuk Aquarius, saran saya di hari Sabtu ini adalah bersyukurlah. Di bulan Ramadan, lebih banyak bersyukur, lebih banyak nikmat yang akan kamu dapatkan. Semangat terus buat kamu yang punya zodiak Aquarius di hari Sabtu tanggal 25 April tahun 2020. Setelah Aquarius, saya bacakan untuk kamu yang punya zodiak Pisces. Di sini ada kartu Eight of Swords dan kemudian ada kartu King of Pentacles. Ini artinya apa? Ini artinya di sini ada sisi negatif dan ada sisi positifnya. Sisi negatifnya di sini kalau bisa saya katakan Pisces terlalu berpikir berlebihan. Kenapa berpikir berlebihan menjadi suatu ciri khas daripada Pisces? Karena satu, Pisces orangnya tidak mudah percaya dengan keadaan, tidak mudah percaya dengan orang lain, kecuali dia sudah melihat dengan kepala matanya sendiri. Maka dari itu, hindari yang namanya overthinking. Cara menghindarinya bagaimana? Hindari dari hal-hal yang kecil-kecil terlebih dahulu. Satu, ekspektasi kamu juga harus disesuaikan dengan kemampuan kamu. Harapan kamu jangan terlalu tinggi. Terus yang kedua, jangan terlalu sibuk berpikir tanpa ada tindakan. Kemudian yang ketiga, jangan terlalu menuruti yang namanya rasa kecemasan, rasa kekhawatiran, rasa keraguan-raguan. Karena jika itu terus-terusan kamu turuti, maka kamu akan terjebak dalam kondisi Eight of Swords, kondisi tertekan, kondisi overthinking, cemas, berlebihan, kemudian sibuk berpikir tanpa ada tindakan, memikirkan terus-menerus sehingga kamu terjebak dalam situasi yang dimana kamu merasa tidak nyaman. Maka dari itu di hari Sabtu ini usahakan kamu meminimalisasi, karena untuk menghindari itu semua, menghilangkan itu semua sangat sulit, tetapi yang bisa kamu lakukan adalah bagaimana meminimalisasi. Nah, hal itu yang harus kamu lakukan di hari Sabtu ini. Termasuk dalam urusan perasaan, urusan asmara maupun urusan pekerjaan kamu. Kalau sisi keuangan di bulan Ramadan ini, di hari kedua bulan puasa ini sepertinya memang tidak ada permasalahan. Secara keuangan cukup stabil, cukup baik, pemenuhan menu sahur, buka puasa, kemudian sedekah juga dalam level yang cukup baik. Maka dari itu permasalahan kamu adalah permasalahan yang ini, bukan persoalan keuangan. Karena persoalan keuangan bisa saya katakan cukup baik buat kamu yang punya zodiak Pisces. Oke? Semangat terus buat kamu yang punya zodiak Pisces di hari kedua bulan puasa tanggal 25 April tahun 2020. Kemudian setelah Pisces saya bacakan untuk kamu yang punya zodiak Aries, Ten of Wands, dan kemudian ada kartu The High Priestess. Satu, kamu punya tanggung jawab yang berat terhadap diri kamu sendiri. Yang kedua, kamu punya tanggung jawab yang berat bagi keluarga kamu. Dan yang ketiga, kamu juga punya tanggung jawab yang berat terhadap pekerjaan kamu. Jadi buat kamu yang punya zodiak Aries, sepertinya sampai dengan akhir April tahun 2020 ini,
tanggung jawab kamu itu sangat banyak. Nah, tetapi di sini sisi positif yang menaungi kamu di hari Sabtu ini adalah kamu termasuk orang yang bertanggung jawab, termasuk orang yang memahami keadaan, orang yang tahu rasa, orang yang peka, orang yang mampu rogoh rasa kamanusan marang sesami. Jadi kamu bisa mengartikan itu semua dalam konteks yang positif. Nah, di sini kamu tanggung jawab kamu selesaikan satu persatu meskipun agak telat, agak last minute, agak deadline, akan tetapi itu semua bisa kamu penuhi. Jadi itu adalah sesuatu yang sangat positif di awal bulan puasa tanggal 25 April tahun 2020 ini. Untuk urusan asmara dan keuangan sepertinya juga dalam kondisi yang bagus, dalam kondisi yang sedang naik ke atas, karena ada kartu The High Prestige. Secara asmara cukup tidak ada persoalan yang cukup dikhawatirkan. Secara keuangan pun juga tidak ada persoalan yang cukup dikhawatirkan. Karena apa? Karena kamu menganggap itu semua adalah suatu pertanggungjawaban kamu terhadap diri kamu dan terhadap Sang Pencipta. Karena semua apa yang kamu punya hari ini akan dipertanggungjawabkan di akhirat kelak. Oke? Jadi semangat terus buat kamu yang punya zodiak Aries di hari Sabtu tanggal 25 April tahun 2020. Nah, setelah zodiak Aries, sekarang saya lanjutkan untuk kamu yang punya zodiak Taurus. Untuk kamu yang punya zodiak Taurus, di sini ada kartu Seven of Swords dan kemudian di sini ada kartu The Lovers. Secara hubungan asmara di hari ini, hari Sabtu tanggal 25 April tahun 2025. Tahun 2020, bro. Oh iya. Di hari Sabtu tanggal 25 April tahun 2020, kondisi hubungan asmara seorang Taurus sedang berada dalam kondisi yang cukup baik. Kenapa saya katakan dalam kondisi yang cukup baik? Satu, meskipun Taurus dominan sekali dalam hubungan asmara, walaupun terkadang pasangannya seperti merasa dikekang, merasa diatur, tetapi itu semua untuk kebaikan bersama. Karena memang pada dasarnya Taurus ini hampir sama seperti Gemini, mendominasi sebuah hubungan, tetapi mendominasinya ini konteksnya dalam konteks yang positif. Jadi Taurus bisa menghargai pasangannya, pasangannya bisa menghargai Taurus, Taurus bisa memberikan solusi dalam permasalahan pasangannya. Meskipun terkadang pasangannya agak sedikit tertutup dengan Taurus, tetapi Taurus bisa masuk celah untuk bisa mengetahui permasalahan yang dihadapi oleh pasangannya sehingga tercipta rasa rasa saling mengerti satu sama lain, di mana Taurus bisa menghargai pasangannya, pasangannya bisa menghargai Taurus, dan ketika dalam kondisi ribut sekalipun tidak mementingkan ego satu sama lain. Jadi ketika ego itu menguasai, maka Taurus itu akan repot. Tapi di sini bisa saya katakan Taurus tidak terlalu menuruti egonya sendiri, karena jika menuruti ego maka di dalam hubungan asmara akan menjadi rumit. Jadi Taurus cukup bisa mengalah dengan pasangan di hari Sabtu ini tanggal 25 April tahun 2020. Nah, tetapi di sini ada kartu Seven of Swords. Ini artinya apa? Di bulan puasa ini sepertinya memang kamu hampir sama dengan Aries tadi, karena memang termasuk dalam golongan yang hampir sama, golongan herbivora. Di sini ada kartu Seven of Swords. Di sini artinya apa? Artinya kamu harus bisa membedakan yang mana menikmati liburan dan mana yang menghancurkan liburan. Kenapa saya katakan seperti itu? Kalau kamu menikmati liburan, kamu tidak berpikir yang macam-macam. Tetapi jika kamu menghancurkan liburan, pikiran kamu macam-macam. Nah, bisa kamu bedakan antara dua hal itu. Nah, di sini kenapa pikiran kamu macam-macam? Karena kamu terlalu khawatir dengan apa yang akan terjadi nanti. Terlalu mengkhawatirkan dengan apa yang akan terjadi di hari berikutnya. Padahal itu semua itu semua adalah pondasi yang kamu bangun hari ini adalah bagaimana gambaran kamu di hari besok itu loh, atau di masa depan. Jadi saran saya, kamu nggak usah terlalu mengkhawatirkan terhadap hal itulah. Jadi selama kamu lempeng-lempeng aja, maka hari besok atau masa depan kamu juga pastinya akan lempeng sesuai dengan tujuan kamu. Memang yang namanya jalan hidup itu tidak bisa ditebak, tetapi jalan hidup itu bisa direncanakan. Dan walaupun seiring berjalannya waktu, seiring perjalanan, rencana kamu itu terkadang bisa berubah, tetapi usahakan kalau berubah jangan terlalu melenceng keluar daripada tujuan akhir kamu. Maka kalau hal itu terjadi, maka kamu masih tetap bisa sampai kepada tujuan akhir kamu di bulan April tahun 2020 ini. Sisi keuangan sih cukup baik-baik aja, cukup oke, cukup worth it antara kerja keras kamu dengan penghasilan kamu.
Jadi nggak terlalu menjadi beban pikiran yang berlebihan lah untuk sisi keuangan Taurus di hari Sabtu tanggal 25 April tahun 2020 ini. Oke, selanjutnya setelah Taurus, saya bacakan untuk kamu yang punya zodiak Gemini. Di sini ada kartu The Empress dan kemudian ada kartu Four of Swords. Di sini yang harus kamu lakukan ada kartu Four of Swords, jangan mudah tersinggung. Apalagi ini bulan puasa, bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah, jangan mudah tersinggung. Karena jika kamu mudah tersinggung, maka kamu akan mudah terpengaruh oleh emosi-emosi yang negatif gitu loh. Kenapa bisa saya katakan terpengaruh oleh emosi yang negatif? Maka kalau kamu tersinggung, maka kamu itu darah itu akan mendidih gitu, levelnya akan naik gitu loh. Jadi akan keluar asap dari kedua telinga kamu gitu loh. Jadi seperti itu. Usahakan di hari Sabtu ini jangan terlalu mudah tersinggung. Terus juga soal hubungan asmara dengan pasangan. Menjaga kepercayaan itu sangat sulit ya. Menjaga kepercayaan Gemini itu sangat sulit. Kenapa saya katakan menjaga kepercayaan Gemini itu sangat sulit? Karena jika Gemini ini kepercayaannya sudah dihianati, sudah diinjak-injak, sudah dikecewakan, maka perlu waktu yang sangat lama. Lama sekali untuk bisa memulihkan kepercayaan seorang Gemini. Maka dari itu, kepercayaan Gemini bisa dibangun dengan waktu yang sesingkat-singkatnya dan bisa dihancurkan dengan waktu yang singkat, tetapi untuk memulihkannya perlu waktu yang sangat lama. Maka dari itu buat kamu yang punya pasangan Gemini atau pasangan kamu berzodiak Gemini, kamu harus pandai-pandai menjaga kepercayaan seorang Gemini. Sisi keuangan sangat baik sekali di hari Sabtu ini menghadapi bulan Ramadan. Sisi keuangan sangat baik, tidak ada yang dikhawatirkan. Sisi pekerjaan juga cukup baik. Kamu bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan dalam pekerjaan kamu. Jadi di hari Sabtu ini permasalahan kamu yaitu tadi, jangan mudah tersinggung. Karena jika mudah tersinggung maka semuanya akan kacau, emosi kamu akan terpengaruh dengan hal-hal yang negatif, termasuk akan berdampak negatif pada hubungan asmara, pekerjaan, dan perasaan kamu. Oke? Semangat terus buat kamu yang punya zodiak Gemini di hari Sabtu tanggal 25 April tahun 2020. Selanjutnya buat kamu yang punya zodiak Cancer, di sini ada kartu Knight of Pentacles dan kemudian ada kartu King of Swords. Hidup kamu sepertinya di hari Sabtu ini sampai dengan akhir April tahun 2020 sepertinya bakalan asik-asik aja. Kenapa bakalan asik-asik aja? Karena kamu nggak terlalu banyak mikir apa yang seharusnya tidak kamu pikirkan. Karena kamu itu sepertinya udah cukup lelah, udah cukup capek, udah cukup nggak mau memikirkan hal-hal yang seharusnya tidak dipikirkan. Jadi fokus seorang Cancer di hari Sabtu ini sampai dengan akhir April tahun 2020 sepertinya fokus mencari rezeki untuk bisa menikmati bulan Ramadan dengan lebih baik daripada tahun 2019 kemarin. Nah, hal ini sepertinya perlu kita apresiasi bersama bahwa Cancer tahu apa yang seharusnya dilakukan di tengah masa krisis seperti ini. Dia lebih fokus mencari rezeki untuk bisa lebih digunakan untuk meningkatkan kualitas ibadah di bulan Ramadan tahun 2020 ini untuk bisa menikmati ibadah Ramadan menjadi hal yang lebih baik daripada tahun 2019 kemarin. Terus kalau untuk soal persoalan, soal masalah bagaimana? Soal masalah Cancer agak cenderung bodoh amat. Kalau mau selesai ya ayo kita selesaikan, kalau mau ribet ya Cancer akan meninggalkan masalah itu gitu loh. Jadi Cancer akan lebih fokus ibadah di sisa bulan April tahun 2020 ini. Termasuk dalam hubungan asmara, ketika hubungan asmara itu sudah mulai ribet, sudah mulai rewel, Cancer nggak terlalu peduli. Karena apa? Karena Cancer sedang ingin menikmati masa yang hanya setahun sekali dan belum tentu di tahun 2021 nanti masih bisa bertemu dengan yang namanya bulan Ramadan. Maka dari itu Cancer ingin bulan Ramadan tahun 2020 ini walaupun di masa krisis, masa pandemi seperti ini, Cancer ingin menikmati bulan Ramadan ini menjadi bulan Ramadan yang terbaik bagi Cancer itu sendiri. Oke? Semangat terus buat kamu yang punya zodiak Cancer di hari Sabtu tanggal 25 April tahun 2020. Selanjutnya buat kamu yang punya zodiak Leo, di sini ada kartu Ten of Pentacles dan kemudian ada kartu Knight of Swords. Di sini masalah keuangan tidak terlalu menjadi soal. Masalah keuangan, pemasukan cukup lancar, pengeluaran juga tidak terlalu banyak. Sahur, berbuka puasa juga masih bisa dihandle, masih bisa kamu atur, masih bisa kamu kontrol, sehingga masalah keuangan bisa saya pastikan di hari Sabtu ini tidak terlalu menjadi permasalahan.
Kemudian soal pekerjaan, kamu juga tipikal yang bekerja keras, walaupun ini puasa, kamu tetap bekerja keras untuk bisa memperbaiki apa yang perlu diperbaiki dan mempertahankan apa yang seharusnya dipertahankan. Jadi Leo di hari Sabtu ini sangat baik sekali, dia bekerja dengan ikhlas, bekerja dengan tulus, bekerja dengan semangat yang tinggi, puasa tidak menjadikan suatu halangan, mampu menjaga keuangan dengan baik, menjaga perasaan pasangan dengan baik, menjaga hubungan perasaan asmara dengan baik. Maka dari itu di hari Sabtu ini Leo sangat baik sekali, sisi keuangan terjaga, bekerja dengan penuh semangat meskipun puasa tidak menjadi halangan. Sangat positif sekali lah pokoknya buat kamu yang punya zodiak Leo di hari Sabtu tanggal 25 April tahun 2020 ini. Akan tetapi kewaspadaan tetap harus dijaga. Oke? Semangat terus buat kamu yang punya zodiak Leo. Kemudian selanjutnya untuk kamu yang punya zodiak Virgo, di sini ada kartu Two of Cups dan kemudian ada kartu Ace of Pentacles. Galau terhadap hari besok, galau terhadap masa depan, itu sesuatu yang wajar. Apalagi Virgo di tengah kondisi seperti ini, mengkhawatirkan masa depan, mengkhawatirkan hari besok, itu adalah hal yang wajar. Akan tetapi jangan terlalu berlebihan. Karena jika itu terlalu berlebihan, maka itu akan menghambat kamu secara keseluruhan. Yang namanya sukses, yang namanya keberhasilan, setiap orang itu pasti berbeda-beda. Bisa jadi si A sukses terlebih dahulu, si B belakangan, atau sebaliknya si B duluan, si A belakangan. Jadi itu semua berbeda-beda. Nah, yang harus kamu lakukan adalah gak perlu membandingkan diri kamu dengan orang lain. Karena jika kamu membandingkan diri kamu dengan orang lain, maka kamu akan gini-gini aja, stagnan gitu loh. Jadi gak perlu ya, saran saya gak perlu membandingkan diri kamu dengan orang lain, dan gak usah takut dengan apa yang belum terjadi di hari esok dan masa depan kamu. Yang harus kamu lakukan adalah menjalani hari ini dengan sebaik-baiknya untuk bisa menjaga hari esok, masa depan kamu supaya lebih baik lagi daripada kemarin. Jadi saran saya ada 3. Yang pertama, jangan terlalu khawatir, jangan terlalu galau terhadap masa depan kamu, jangan terlalu berpikir yang berlebihan. Yang kedua, kamu harus memahami waktu sukses setiap manusia itu berbeda-beda. Maka jangan membandingkan diri kamu dengan orang lain. Dan yang ketiga, jangan terlalu over capacity terhadap hal apapun. Melangkahlah yang baik, lakukan yang terbaik hari ini untuk bisa mewujudkan masa depan kamu yang lebih baik lagi. Oke, sisi keuangan tidak terlalu ada masalah, sisi asmara juga tidak terlalu ada masalah. Yang jadi masalah yaitu tadi yang saya sebutkan tadi. Oke, semangat terus buat kamu yang punya zodiak Virgo di hari Sabtu tanggal 25 April tahun 2020. Kemudian selanjutnya untuk kamu yang punya zodiak Libra, di sini ada kartu Nine of Swords dan kemudian ada kartu Eight of Wands. 9 dan 8, 9 masalah, 8 solusi. Berarti masih ada satu masalah yang belum terselesaikan. Ya kan? 9 dikurangi 8 berapa? 1. Berarti 8 solusi sudah ditemukan. Berarti masih ada satu masalah yang belum terselesaikan di hari Sabtu ini. Nah, saran saya, satu masalah ini memang cukup berat. Kamu sendiri yang tahu satu masalah yang berat ini apa. Akan tetapi sudah, jangan terlalu bersedih menghadapi permasalahan ini. Dirimu sangat berharga sekali. Yang terpenting saat ini adalah bagaimana kamu semangat. Karena semangat adalah hal yang paling kamu butuhkan untuk bisa menyelesaikan permasalahan kamu saat ini. Karena memang semakin dewasa kamu, semakin banyak permasalahan yang akan kamu hadapi, akan semakin kuat pula kamu dalam menghadapi permasalahan-permasalahan yang kamu hadapi. Di sini kalau sisi keuangan mungkin menjadi salah satu pokok permasalahan kamu, sisi asmara juga mempengaruhi kondisi masalah kamu, tetapi usahakan di hari Sabtu ini, di puasa tahun 2020 ini, kamu harus tetap semangat menyelesaikan persoalan-persoalan yang kamu hadapi dengan diri kamu sendiri, dengan orang lain, dengan pasangan kamu. Pokoknya jangan mudah jatuh hanya karena satu masalah. Masalah harus diselesaikan, harus dipikirkan solusinya, harus direalisasikan solusinya dan dikerjakan solusinya. Jangan cuma berkutat dalam memikirkan masalah-masalah aja tanpa kamu memikirkan solusinya. Yang terpenting saat ini adalah kamu harus tetap semangat. Harus tetap semangat menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang kamu hadapi. Nah, hal itu yang paling penting yang harus kamu lakukan di hari ini.
Di bulan Ramadan tahun 2020 ini semangat terus untuk bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang sepertinya sampai dengan akhir April tahun 2020 permasalahan-permasalahan ini masih terus-menerus berkutat di dalam kehidupan kamu. Oke? Semangat terus buat kamu yang punya zodiak Libra di hari Sabtu tanggal 25 April tahun 2020. Setelah zodiak Libra, saya bacakan untuk kamu yang punya zodiak Scorpio. Di sini ada kartu Nine of Wands dan kemudian ada kartu The Dead. Artinya apa? Kamu itu terkadang melakukan kesalahan yang seharusnya tidak kamu lakukan gitu loh. Seakan-akan kesalahan ini terus-menerusan terulang karena apa? Karena kamu melakukan kesalahan yang sama terus gitu loh. Jadi permasalahan kamu saat ini itu karena permasalahan yang cukup berat. Permasalahan yang cukup bermasalah. Maka dari itu kalau bisa saya sarankan, jangan terlalu sibuk berpura-pura. Jangan terlalu merasa kuat, jangan terlalu merasa hebat dengan apa yang kamu punya gitu loh. Karena jika kamu terlalu berpura-pura padahal hati kamu sedang dalam permasalahan, maka ini yang akan menjadi sesuatu hal yang sangat repot. Maka dari itu di sini bisa saya katakan, jujurlah terhadap diri kamu sendiri. Memang kamu banyak masalah, tetapi masalah itu usahakan untuk kamu tahan, kamu selesaikan. Jangan sampai permasalahan ini menjadi beban yang berat bagi kamu di bulan Ramadan tahun 2020 ini. Dan kamu harus percaya dan kamu harus yakin bahwa setiap permasalahan ini pasti bisa kamu selesaikan. Beberapa hari yang lalu kamu sudah bisa menyelesaikan masalah, tapi masalah itu terus-menerus muncul sampai dengan hari ini masalah itu muncul lagi. Maka dari itu tuntaskan masalah kamu untuk tidak mengganggu ibadah kamu di bulan Ramadan tahun 2020 ini. Kondisi keuangan menjadi salah satu permasalahan, kondisi asmara juga menjadi salah dua daripada permasalahan yang saat ini sedang kamu hadapi. Tetap semangat terus, walaupun banyak masalah, kamu pasti bisa untuk menyelesaikan itu semua. Oke? Semangat terus buat kamu yang punya zodiak Scorpio di hari Sabtu tanggal 25 April tahun 2020. Kemudian selanjutnya untuk kamu yang punya zodiak Sagittarius, ada kartu The Fool dan kemudian ada kartu The Hermit. Nah, di sini kalau bisa saya katakan hari ini memang agak sulit banget ditebak Sagittarius ini. Kenapa saya katakan sulit banget ditebak Sagittarius di hari ini? Kadang dia ceria, kadang dia sedih, kadang dia baik banget dan kadang juga tidak terlalu baik. Jadi di hari Sabtu ini sepertinya mood itu agak sedikit berantakan gitu loh. Jadi kalau moodnya lagi berantakan ya kadang cuek, kadang jutek, kadang suka ngambek sendiri. 70% Sagittarius seperti itu. Nah, di dalam hubungan asmara juga terkadang manja, terkadang emosi, terkadang ingin marah, ingin melampiaskan segala sesuatunya. Tetapi itu semua masih bisa dalam koridor yang jelas. Akan tetapi di sini kecerobohan dalam kondisi keuangan sepertinya di bulan Ramadan ini Sagittarius cukup kalap gitu loh. Jadi keuangan tidak bisa terkontrol dengan baik di hari Sabtu ini. Usahakan untuk jangan terlalu seperti ini terus, karena jika hal-hal seperti ini terjadi terus-menerus, maka kondisi keuangan kamu ke depannya juga akan bermasalah. Nah, kalau kondisi keuangan kamu nanti bermasalah, kamu harus menjadi seorang penerang terhadap diri kamu sendiri untuk bisa menutupi lubang di dalam kondisi finansial kamu. Urusan asmara tidak terlalu ada permasalahan yang cukup berarti, cukup baik-baik dengan pasangan dan cukup bisa saling menyemangati satu sama lain. Oke? Semangat terus buat kamu yang punya zodiak Sagittarius di hari Sabtu tanggal 25 April tahun 2020. Oke, ke-12 zodiak sudah saya bacakan, dimulai dari zodiak Capricorn, kemudian Aquarius sampai dengan yang terakhir buat kamu yang punya zodiak Sagittarius. Dan buat kamu yang mau request, silahkan tulis di komentar, atau yang mau konsultasi pribadi bisa kirim DM di Instagram @ramalan_zodiakmu atau Facebook fanspage zodiak harian. Di situ kami selalu mengusahakan untuk membalas curhatan, konsultasi, request daripada kamu sekalian
Dan buat kamu yang baru menemukan channel Zodiak Harian, jangan lupa untuk di-subscribe channel Zodiak Harian, karena kami menjadi satu-satunya di Indonesia yang paling aktif menanggapi konsultasi, curhatan, request daripada kalian semua. Oke, sekian dari saya. Mohon maaf bila saya ada kesalahan. Semoga di bulan Ramadan 1441 Hijriah tahun 2020 Masehi, semoga kita diberikan keberkahan, permasalahan-permasalahan kita bisa segera diselesaikan, rezeki kita dilancarkan, dan kita tetap dalam kondisi yang sehat selalu, sehingga kita bisa menikmati sebulan penuh bulan puasa dengan perasaan sukacita, dengan perasaan yang baik. Dan semoga bulan Ramadan ini menjadi titik awal kebangkitan bagi kamu yang saat ini sedang terpuruk, dan semoga di bulan Ramadan ini derajat kita dinaikkan oleh Tuhan menjadi pribadi yang lebih baik lagi, menjadi manusia yang lebih berarti di dalam kehidupan kita, di dalam kehidupan saling berbagi dengan sesama. Dan semoga ini semua menjadikan kita teguran supaya kita bisa menjadi yang lebih baik lagi dan menyadari apa yang menjadi kesalahan kita, menjadikan kita menambah rasa nikmat untuk bersyukur. Dan semoga di bulan puasa kali ini kita diberikan kelancaran semuanya. Oke, sekian dari saya. Sampai ketemu di video yang selanjutnya, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.